Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Sugiyarti, NIM 2004111100194. Saya dari kelas Madis D. Di sini saya akan mempresentasikan cara komputer untuk mengerjakan soal-soal himpunan. Sebelum masuk ke caranya, kita lihat dulu soalnya. Perlu diketahui bahwa himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek yang berbeda. Kita masuk ke soalnya. Di sini diketahui himpunan A, B, dan C dengan masing-masing anggotanya. Kemudian S adalah himpunan semesta, di mana X kurang dari sama dengan 20, dan X merupakan bilangan asli. Berarti anggota S adalah angka 1 sampai 20. Kita masuk ke latihan 1. Nomor 1 sampai 4 ini merupakan soal untuk mencari irisan. Irisan adalah anggota yang berada di himpunan A maupun di himpunan B. Kemudian soal nomor 5 sampai nomor 7 ini untuk mencari selisih. Misalkan nomor 5A selisih B itu berarti anggota yang hanya ada pada himpunan A tetapi tidak ada pada himpunan B. Yang nomor 8 ini untuk mencari beda setangkup. Beda setangkup itu adalah anggota yang ada di B dan ada di C tetapi tidak ada pada keduanya. Kemudian nomor 9 ini adalah gabungan antara mencari selisih dengan mencari komplement. Setelah dicari selisihnya, baru kita akan cari komplemennya. Komplement adalah anggota yang bukan himpunan tersebut. Nomor 10, ini gabungan antara mencari irisan, selisih, kemudian kita cari beda setangkupnya. Ini adalah jawaban dari cara kita mengerjakan manual. Kita masuk ke latihan 2. Di latihan 2 ini sama. Nomor 1, kita disuruh untuk mencari irisan, kemudian mencari beda setangkup. Setelah itu kita cari selisihnya. Yang nomor 2, kita cari selisih dulu. Setelah itu kita cari irisan, baru kita cari beda setangkupnya. Yang nomor 3, kita cari selisih, setelah itu kita komplement, terus kita cari beda setangkup antara C dan B, setelah itu kita gabung. Ini adalah operator union atau gabungan. Union adalah gabungan dari anggota A maupun anggota B. Kemudian nomor 4, kita cari beda setangkup antara A dan C, kemudian kita cari selisih antara B dan C, terus kita cari komplement AC, setelah itu kita cari beda setangkupnya, baru yang terakhir kita cari irisannya. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Pertama-tama kita buka SAM dulu. Nah, di sini saya sudah merun Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke browser untuk membuat database-nya. Kita ketikkan localhost /php/myadmin. Nah, setelah masuk di localhost-nya, kita buat database baru. Di sini saya akan membuat namanya menjadi Madis. Dan kita klik ciptakan. Nah, ini database kita telah terbuat, tetapi masih kosong karena kita belum membuat apapun di dalamnya.
Untuk membuat tabel di dalamnya, kita buat namanya menjadi tugas 1, number of file. Nah, number of file ini adalah berapa tabel yang ingin kita buat. Karena kita mempunyai 4 himpunan, jadi kita akan membuatnya menjadi 4 tabel. Kemudian klik Go. Nah, di sini kita isikan nama variabelnya. Jenisnya untuk S ini kita ganti menjadi integer. Kemudian A, B, dan C ini tetap varchar. Ini karena S itu dimulai dari 1 sampai 20, berarti kita isi 20. Untuk karakternya kita isi 5. Kemudian klik simpan. Nah, di sini kita tinggal mengisikan data-data dari semua himpunan. Kita klik sisipkan. Untuk mengisikannya, kita lihat nah, angka 1 ini ada di himpunan A, berarti kita isi ada. Kemudian di B karena tidak ada, berarti kita isi tidak. Di C ada. Data yang kedua. Kita klik Go. Nah, untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau belum, kita masuk ke Browse. Nah, di sini telah masuk 2 data. Kita masih perlu menginputkan 18 data lagi. Kita masuk ke sisipkan lagi. Kita isikan datanya. Di sini saya akan mempercepat videonya. Nah, setelah data terisi semua, tinggal kita cek apakah semua data yang telah kita inputkan benar atau tidak. Kita masuk ke CMD. Kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke direktori sum. MySQL/bin. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya menggunakan perintah MySQL min root. Nah, kita telah berhasil masuk ke SQL. Kemudian untuk melihat database apa saja yang ada di MySQL, kita menggunakan perintah show database. Nah, itu adalah semua data-data atau semua database yang ada pada MySQL. Karena kita tadi membuatnya di database MADIS, maka kita akses yang MADIS. Nah, sudah. Kemudian kita lihat tabel apa saja yang ada pada database MADIS menggunakan perintah show tables. Nah, di dalam database MADIS ada tabel tugas 1 yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk melihat isi tabelnya, kita menggunakan perintah select all from
nama tabelnya, yaitu tugas 1. Nah, ini tadi adalah data-data yang telah kita inputkan. Nah, setelah ini kita cek dari soal-soal ini apakah jawabannya sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Kita gunakan perintah select as from tugas 1, di mana A sama dengan ada dan B sama dengan ada. Perintah ini untuk mencari irisan dari soal pertama, yaitu irisan A dan B. Kita lihat apakah jawabannya benar. Nah, telah muncul isinya, kita cocokkan 2, 5, 6, 7, 12, 13. Dan ini benar. Kemudian kita cek nomor yang kedua, yaitu irisan antara A dan C. Tinggal kita ganti variabelnya. Kita lihat sama. Kemudian yang nomor 3, yaitu antara B dan C. Benar. Kemudian yang nomor 4 adalah irisan antara A, B, dan C. Berarti di sini tinggal kita tambahkan variabel A sama dengan ada dan isinya sama. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu merupakan A selisih B. Jadi anggota yang berada di A namun tidak ada di B. Perintahnya adalah select as from tugas 1 where A sama dengan ada and B. Karena selisih berarti yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, kita cocokkan sama. Kemudian nomor 6, kita tinggal ganti variabelnya saja. Sama ya. Kemudian nomor 7, ini antara B dan C. Sama. Kemudian kita masuk nomor 8, ini merupakan beda setangkup antara B beda setangkup dengan C, yaitu bilangan yang tidak ada yang sama. Misalkan bilangan B dan C. Jika bilangan itu tidak ada di C, tetapi ada di B, maupun kebalikannya, itu merupakan beda setangkup. Perintahnya adalah select as from tugas 1 where B sama dengan ada. Kemudian kita menggunakan operator XOR untuk mencari beda setangkupnya. Ini C sama dengan ada. Ini ada spasi. Kita lihat apakah sama. Sama. Kemudian nomor 9, ini adalah mencari selisihnya dulu, kemudian kita cari komplemennya.
Berarti kita menggunakan perintah select as from tugas 1 where, karena di dalam kurung kita buat kurung A sama dengan ada, dan untuk mencari selisih berarti jika A ada maka B sama dengan tidak. Kemudian kita kasih sama dengan tidak untuk mencari komplemennya. Ini adalah komplemennya. Kemudian nomor 10 yang terakhir, yang pertama kita cari irisannya dulu, kemudian kita cari selisih, baru akan kita cari beda setangkupnya. Kita buat perintahnya. XOR ada dan C sama dengan tidak. Kita cari, kita samakan. Nah, kita telah selesai mengerjakan soal latihan 1. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan berikutnya, yaitu soal latihan 2. Di sini kita akan mengerjakan soal yang bagian B, nomor 1 sampai 4. Nomor 1 ini kita disuruh untuk mencari irisan antara C dan B, kemudian kita akan mencari beda setangkup antara A dan C, setelah itu baru kita cari selisihnya. Langsung saja kita ketikkan perintahnya. Perintahnya adalah select as from nama tabelnya yaitu tugas 1, kemudian diberi kondisi untuk mencari irisan, berarti jika di C ada maka di B juga ada. N B sama dengan ada. Kemudian perintah untuk mencari selisihnya yaitu kita gunakan N0. Kemudian beda setangkup, berarti kondisinya adalah jika A ada, kemudian menggunakan operator XOR C sama dengan ada. Kemudian kita cari, nah kita cocokkan 2, 6, dan 13. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita disuruh untuk mencari selisih antara A dan B, berarti ini nanti adalah yang ada di anggota A tetapi tidak ada di anggota B. Kemudian kita cari beda setangkupnya. Sebelum itu kita cari irisan antara C dan B, berarti anggota yang ada di C dan anggota yang ada di B. Kita masuk perintahnya, kita copy saja, kita hapus kondisinya. Jika A sama dengan ada, maka B-nya sama dengan tidak. Karena mencari selisih. Kemudian kita XOR ini untuk mencari beda setangkup. Kemudian jika C ada dan B sama dengan
ini untuk mencari selisihnya. Kita coba. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20. Benar. Kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga ini kita disuruh untuk mencari selisih antara C dan A. Berarti ini nanti adalah anggota yang hanya ada pada anggota C. Setelah itu kita komplemenkan. Berarti anggota S selain dari anggota C. Kemudian kita mencari beda setangkup antara C dan B. Setelah itu baru kita gabung antara komplement tadi dengan beda setangkup. Kita copy saja, kita ganti perintahnya. Untuk mencari selisih berarti kondisi 1 adalah ada, kondisi 2 adalah tidak. C sama dengan ada, kemudian N, A sama dengan tidak. Untuk mencari komplemennya kita menggunakan kondisi tidak. Kemudian kita gabung, operator untuk menggabungkan yaitu OR. Kemudian kita cari beda setangkup antara C dan beda setangkup, itu rumusnya adalah OR, XOR. Kemudian B sama dengan ada. Anggotanya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal 4, di mana di sini kita pertama-tama mencari beda setangkup antara A dan C, berarti yang merupakan anggota A dan C yang tidak sama. Kemudian kita cari selisih antara anggota B dan C. Setelah itu kita cari A komplement, baru kita cari beda setangkup antara B selisih C dengan A komplement. Setelah itu kita cari irisannya. Langsung kita copy saja perintahnya. Kemudian kita ganti kondisinya. Kondisi yang keempat berarti kita menggunakan A sama dengan ada, kemudian menggunakan operator XOR untuk mencari beda setangkup. C sama ada, kemudian kita N, B sama dengan ada, dan C sama dengan tidak untuk mencari selisih. Kemudian kita XOR lagi, A komplement berarti yang tidak ada pada himpunan A. Ini benar. Demikian video presentasi tugas 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.